Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini ingin saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Apa itu iman? Dan apakah iman itu penting? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita sama-sama membaca Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pertanyaannya, lalu apakah iman itu penting? Ya, tentu saja. Karena di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat dicatatkan demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Artinya, iman itu sangatlah penting. Untuk kita bisa mengetahui pentingnya iman, mari kita sama-sama mengingat kisah seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, yang dicatatkan di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 hingga yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Sebuah kisah yang luar biasa ya. Imannya itu telah menyelamatkannya. Itulah sebabnya iman itu sangatlah penting. Saat perempuan ini menjamah jumbai jubahnya, dengan beriman bahwa ia akan sembuh, maka ia memperoleh kesembuhan tersebut. Di dalam buku My Life Today, halaman 13 paragraf yang keempat dikatakan bahwa doa dan khotbah tanpa hidup beriman dalam Allah akan sia-sia. Saya ulangi, doa dan khotbah tanpa hidup beriman dalam Allah akan sia-sia. Artinya penting untuk kita memiliki iman yang hidup. Karena jika kita membicarakan perkara-perkara rohani sepintas lalu, berdoa untuk memohon berkat-berkat rohani tanpa jiwa yang betul-betul lapar, disertai iman yang hidup, tidak banyak hasilnya. Jadi jika ada hasil yang kita mau peroleh, maka milikilah iman yang hidup dan yang teguh. Itulah sebabnya di dalam buku My Life Today, halaman 13 paragraf yang kelima dicatatkan demikian. Jika pengikut-pengikut Kristus memiliki iman yang teguh, dengan kelemah lembutan dan kasih, alangkah besar pekerjaan yang dapat mereka lakukan. Kiranya renungan kita pada petang hari ini boleh mengingatkan kita untuk memiliki iman yang hidup dan teguh di dalam kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.